Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil konfigurasi yang sudah kami jalani. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Diana Islivia dengan NIM belakang 099. Saya Rivaldi Chandrawiko dengan NIM akhir 100. Saya Lavika Imaira Eternity dengan NIM belakang 101. Baik, hari ini kita akan membahas cara kerja topologi jaringan. Eh, Kali ini saya akan membahas topologi jaringan yang ada di sini. Nah, topologi ini terdiri dari tiga router mikrotik dan dua jaringan lokal, yaitu network A dan network B, yang semuanya terhubung ke internet melalui router utama. Nah, untuk gambaran umumnya, ini di tengah ada router RB1 yang berfungsi sebagai penghubung ke internet. Kemudian di kiri ada network B yang diatur oleh RB3, dan di kanan ada network A yang diatur oleh router RB2. Nah, masing-masing jaringan memiliki satu komputer, yaitu ada PC1 dan PC2 sebagai klien. Untuk cara kerja jaringan secara umumnya, untuk router RB1 itu sebagai pusat lalu lintasnya. RB1 punya tiga jalur, ke internet, untuk alamatnya ini 10.10.10.2, dan ke network A, kemudian ke network B. Router ini adalah gerbang utama semua jaringan untuk keluar ke internet. Kemudian untuk RB2 dan RB3 itu sebagai pengatur jaringan lokal. RB2 mengatur network A, yaitu jaringan tempat PC1 berada, dan RB3 mengatur network B, tempat PC2 berada. Mungkin secara singkatnya begitu penjelasan dari topologi jaringan ini. Selanjutnya akan kami jelaskan konfigurasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk konfigurasinya, saya akan menjelaskan bagian untuk router 1. Di sini dilakukan yang terlebih dahulu dilakukan adalah setting IP address pada mikrotik. Yang pertama dilakukan adalah eh, teman-teman bisa buka Winbox lalu login menggunakan mikrotik, lalu klik di bagian IP. Lalu bagian address di sini akan muncul address list. Nah, itu nanti bisa klik tanda plus itu atau add di situ, lalu eh, teman-teman bisa memasukkan IP address beserta dengan eh, subnet yang digunakan, seperti yang ada pada gambar. Lalu kalau sudah semuanya klik OK. Nah, jika step-step tadi sudah dilakukan, maka eh, setting IP address pada mikrotik itu sudah berhasil. Lalu selanjutnya setting DNS server. Untuk melakukan setting DNS itu bisa klik di bagian IP lalu ke DNS. Nah, di DNS ini bisa diisi alamat DNS server, misalnya kayak ini google.com 8.8.8. Nah, setelah sudah bisa diklik apply atau OK. Nah, sudah untuk eh, setting DNS-nya berhasil. Lalu selanjutnya adalah oke. Selanjutnya setelah dari DNS, ini kita masuk ke bagian root list. Di sini bisa dilihat address-nya dan gateway-nya pada gambar. Eh, Lalu setelah root, eh, kita masuk ke bagian setting firewall. Nah, di bagian ininya, chain-nya menggunakan ini, lalu untuk Ethernet-nya pada Ethernet 1. Nah, untuk action-nya di sini pakai mask, mask square. Nah, lalu klik OK. Nah, setelah itu, salah. Baik.
Uh, Lalu jika setting firewall sudah berhasil, selanjutnya uh, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk mikrotik kedua dan mikrotik ketiga. Untuk yang pertama ya, mikrotik kedua, di mana IP-nya untuk pengaturannya sama seperti tadi, namun pada IP2 dapat dilihat di sini IP-nya yaitu titik 3.2 dan 10.1, di mana titik 3.2 mengarah ke root 1 ke mikrotik 1 dan 10.1 ke PC klien. Selanjutnya untuk pengaturan lainnya hampir mirip dengan pada mikrotik 1, yang dimana perbedaannya pada mikrotik 2 yaitu kita menambahkan DHCP. Seperti di sini buka IP DHCP, pada Anda di sini Anda dapat lihat bahwa seperti pengaturan DHCP biasa, Anda bisa mengatur IP pool sesuaikan dengan kebutuhan Anda, kemudian Ethernet sesuaikan dengan settingan Anda. Selanjutnya untuk cepat saja pada firewall yang berbeda yaitu Anda memasukkan IP SSC address dan tidak mengenakan out interface, dan actionnya sama yaitu masquerade. Kemudian hotspot di sini setting hotspot seperti biasa. Hotspot addressnya gunakan jaringan yang akan diarahkan ke klien atau DNS, nama DNS, dan tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada. Kemudian untuk pengaturan interface hotspot, Anda bisa membuka pada file, masukkan template, atau Anda bisa mengedit tampilan HTML Anda sendiri. Untuk root, mohon maaf, untuk mikrotik yang ketiga perbedaannya ada pada IP address yang digunakan, di mana untuk mikrotik ketiga itu IP address-nya adalah titik 2.2 dan titik 20.1, di mana titik 2 untuk ke mikrotik 1 dan titik 20 adalah untuk ke user client. Baik, di sini saya akan menampilkan untuk hasil setting pada PC. Untuk selanjutnya Anda bisa membuka PC klien Anda, kemudian buka control panel dan network. Di network Anda bisa buka setting network dan pastikan agar pada address local area connection, koneksinya IP address-nya sesuai dengan full DHCP yang Anda setting. Untuk hotspotnya mohon maaf dikarenakan pada laptop saya untuk saya kurang paham apakah software-nya atau bagaimana, namun terkadang untuk eh, browsernya itu error sendiri sehingga saya tidak bisa menampilkan halaman hotspot. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Diana. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.